Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana episode kali ini kita sudah sampai kepada pembahasan barcode nota penjualan. Menu ini adalah form nota penjualan dengan menggunakan sistem barcode. Kita buka. Lalu kita bikin data baru dengan menekan tombol tambah. Nah, pertama yang harus kita isi adalah pelanggan. Nah, kenapa di sini kita diberi pilihan untuk menentukan nama pelanggan agar form ini bisa digunakan baik untuk penjualan tunai maupun penjualan kredit. Kalau untuk penjualan tunai, maka identitas pelanggan mungkin tidak begitu penting, sehingga kita bisa isi dengan pelanggan umum, misalnya customer seperti itu. Tetapi kalau penjualannya kredit, maka identitas pelanggan itu menjadi penting agar kita tahu berapa jumlah piutang kita kepada pelanggan yang bersangkutan. Jadi itu alasannya kenapa di dalam sistem barcode untuk penjualan ini kita diberi pilihan untuk menentukan nama pelanggan. Nah, kita bisa pilih nama pelanggannya, atau kalau form ini akan kita gunakan sebagai point of sales, maka pelanggannya ini bisa kita setting otomatis. Nah, itu caranya ada di pengaturan, kemudian kita pilih pengaturan umum. Nah, di sini ada pilihan pelanggan. Ini tidak lain adalah untuk membuat pelanggan umum. Misalnya kita isi dengan customer. Belum ada. Jadi kita coba bikin yang baru namanya customer. Alamatnya Jakarta, lalu simpan. Nama customernya, nama pelanggannya sudah masuk. Pengaturan umum kita simpan juga. Oke, kita ulangi. Misalnya ini kita tutup, kemudian kita bikin data baru. Nah, di sini otomatis muncul pelanggan yang tadi kita sudah atur di dalam pengatur. Tetapi ini juga masih bisa kita ubah atau kita edit sesuai dengan kasus yang terjadi. Lalu berikutnya di sini ada nomor order. Jadi kalau penjualan ini berasal dari pesanan penjualan, maka datanya bisa kita tarik di sini. Oke, selanjutnya kita isi barcode-nya. Nah, barcode-nya ini tidak lain adalah kode produk. Karena kita tidak tahu kodenya, coba kita intip dulu. Oke, kita pilih yang gampang-gampang aja, ini 691440 dan ya 691 dan 440. Oke. Kita tulis 691 lalu diakhiri dengan enter. Maka produknya akan masuk di daftar penjualan. Kemudian satunya lagi 440, kita enter lagi, maka produknya juga masuk di dalam daftar penjualan. Nah, kalau misalnya produknya tidak ada barcode-nya, atau ada salah satu produk yang tidak ada barcode-nya atau tidak terbaca melalui barcode scanner, bisa kita input kodenya di sini atau bisa kita pilih produknya di sini. Kita cari misalnya Twin. Nah, misalnya produknya ini satuannya kita kosongkan aja agar Facebook menggunakan satuan defaultnya. Begitu juga gudangnya. Gudang kalau kita kosongkan agar gudang yang dipilih sesuai dengan gudang tempat user login. Kemudian pajaknya juga kita kosongkan. Langsung kita klik update. Nah, maka produk ini akan masuk di sini. Nah, selain kita menambah produk secara manual, kita bisa juga mengedit data yang sudah kita input. Nah, kalau kita klik di sini, kita bisa edit nama produknya atau satuannya, gudangnya. Kalau datanya itu berasal dari data lookup, maka kita mengeditnya, mengupdate-nya dengan menggunakan kolom yang sudah disediakan.
Tetapi kalau yang akan kita edit itu berupa teks, bukan lookup dari database, maka kita bisa edit langsung di dalam selnya. Misalnya kuantitinya kita ubah menjadi 3. Ya, kemudian harganya kita ubah menjadi 4 juta. Oke, begitupun dengan diskonnya. Itu bisa langsung kita edit di selnya. Bisa juga kita melakukan penghapusan. Kita pilih produknya yang akan dihapus, misalnya yang terakhir, lalu kita klik hapus. Nah, maka data produk yang bersangkutan akan dihapus dari daftar penjualan. Jadi seperti itu cara membuat nota penjualan dengan menggunakan sistem barcode. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.